Saya ke Bang Rahmat Hussein DC. Dulu mungkin kalau kita melihat bendera merah berkibar sepanjang jalan itu ada Bang Rahmat Hussein DC di situ sambil pegang toa. Tapi hari ini kayaknya benderanya sudah agak-agak biru dan isunya lebih banyak politis ya Bang. Bagaimana Abang mencoba untuk tetap mempertahankan independensi, gagasan, dan sosok Bang Rahmat Hussein DC dulu yang dikenal sebagai aktivis PRD, untuk kemudian hari ini berada di lingkaran kekuasaan menjadi orang nomor satu di ringnya Wali Kota Bandar Lampung. Jadi selamat malam Isma dan kawan-kawan semua. Selamat malam pemirsa FSTV. Pertama saya mesti bilang bahwa kami yang malam ini ada di FSTV sama-sama saya kira membaca buku yang tidak jauh berbeda. Bacaannya, bukunya tidak jauh berbeda, tempaannya bertahun-tahun, tempaannya berpuluh-puluh tahun, melewati basis-basis pengorganisiran yang berbeda-beda. Ada yang organisasi tani, ada yang organisasi pedagang, ada yang organisasi buruh, semuanya ngalamin situasi seperti itu. Bukunya sama, basis pengorganisasiannya juga menghadapi semua. Kemudian kita dihadapkan pada momentum reformasi 98. Momentum reformasi 98 saya kira yang paling bisa dinikmati, yang paling bisa, bukan yang lain nggak bisa dinikmati, tapi yang paling terasa betul adalah 98 ini menghasilkan ada terbukanya ruang demokrasi, tapi masih juga dalam batasan-batasan. Jadi reformasi 98 ini membuka ruang demokrasi, tapi demokrasinya masih penuh batasan-batasan. Nah, kemudian pasca 98 ini juga banyak muncul kawan-kawan aktivis yang menguasai panggung-panggung politik nasional ataupun lokal. Saya ulangi lagi, bukunya sama, bacaannya sama, tapi kemudian ada momentum 98 bisa membuat si A bebas ngomong, si B bisa masuk ke tengah-tengah kekuasaan, si C bisa masuk di panggung parlemen. Maka saya paling penting untuk menyampaikan di sini bahwa dalam situasi seperti apapun, Bung Yusdianto mau dia dekat dengan Pak Wali Kota, kemudian Bung Pauji misalnya di DPD Provinsi, saya sangat meyakini bahwa kawan-kawan yang hari ini ada di sekeliling saya ini masih punya pilihan yang sama, bahwa membela rakyat itu adalah hal yang paling prinsip. Baik. Karena bukunya sama soal itu gitu. Nah, kalau kemudian dalam perjalanan, dalam dinamikanya kemudian ada zigzag seperti kata Isma tadi, kenapa Hussein nggak pernah ada lagi di aksi-aksi PRD? Ada lah aksi kan gitu. Cuman persoalannya kan kalau sekarang saya aksi hanya jadi peserta aksi, nggak boleh lagi naik ke atas mobil komando megang mic, ya kan? Nanti wartawannya banyak ke saya, Bung, nggak ke yang atau aksinya kan gitu. Tapi saya kira hadirnya kita dalam setiap aksi, hadirnya dalam setiap diskusi ini sebuah bentuk bahwa kita pernah membaca buku yang sama. Kita pernah melewati proses pengorganisiran bersama rakyat yang sama dengan berbagai macam sektor, dan kemudian hari ini ketika kita bisa ada di panggung-panggung, apakah itu kemudian dekat dengan kekuasaan ataukah kemudian dia ada di parlemen, saya berharap kawan-kawan yang hari ini misalkan Bung Pauji, Bung Yusdianto, ada Yosrija, ada siapa-siapa, saya yakin juga bahwa pilihan membela rakyat ada prinsip itu masih tertanam di hati kawan-kawan. Baik, kalau kita lihat dari banyak fenomena politik di Kota Bandar Lampung khususnya, saya lihat bahwa Bang Rahmat Hussein DC adalah salah satu orang terdekat Pak Wali yang paling intens merespon, baik itu dalam bentuk tulisan, broadcast, dan lain sebagainya, apapun statement-statement publik yang kemudian dimuat di beberapa media. Kalau kita melihat dari beberapa hal, dari banyaknya orang yang dekat dengan Herman HN, praktis Bang Rahmat Hussein yang paling responsif. Saya jadi bertanya-tanya, apa yang sudah diberikan Wali Kota Bandar Lampung kepada Rahmat Hussein DC? Atau apa yang sudah Rahmat Hussein DC lakukan, apa yang sudah dilakukan oleh Wali Kota karena ada Rahmat Hussein DC di sisinya? Ya. Saya belajar berorganisasi, memulainya dari jaringan kerja kebudayaan rakyat, kemudian
menjadi anggota Partai Rakyat Demokratik, pernah menjadi ketua Partai Rakyat Demokratik, kemudian di 2012 ketemu dengan Pak Herman HN, saya harus bilang bahwa Herman HN kayaknya lebih dari PRD soal programnya. Baik, lebih dari PRD soal programnya ya. Ini apakah ini bisa disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Wali Kota Bandar Lampung Herman HN selama 10 tahun menjabat ini buah dari penetrasi kedekatan Bang Rahmat Hussein DC dengan Wali Kota? Jadi begini. Saya masih ingat dalam manifesto PRD 96 di buku Menolak Takluk disebut bahwa pendidikan harus gratis. Dalam buku manifesto PRD 96 Menolak Takluk disebut bahwa kesehatan harus gratis. Dan hari ini warga Bandar Lampung menikmati itu. Bukan karena Rahmat Hussein yang kader PRD-nya menjadi wali kota, tapi karena Herman HN yang jadi wali kota. Baik, kalau kemudian misalkan saya memberikan apresiasi yang lebih terhadap Pak Herman HN, ya saya kira karena ada buku yang pernah saya baca dan itu ada di Pak Herman HN. Gitu. Oke, bahkan hari ini Rahmat Hussein DC menyampaikan kepada publik bahwa Wali Kota Bandar Lampung Herman HN sudah lebih dari PRD bahkan ya, karena sudah melakukan penetrasi kebijakan tadi dalam bentuk kebijakan yang sudah dilakukan. Buku PRD itu tahun 96. Pak Herman HN jadi wali kota 2010 dan dalam manifesto itu disebut bahwa pendidikan harus gratis. Dalam manifesto itu disebut bahwa kesehatan harus gratis. Belum ada orang PRD yang menjadi wali kota, tapi tahun 2010 Pak Herman HN melakukan itu untuk warga Bandar Lampung. Oke, baik.